Desi, Kak Desi. Iya, Kak Mary. Kak Valen tuh tak kelihatan ya. Kemana dia? Ini udah mau jamnya mulai ibadah ini. Tuh. Iya ya, kok Kak Valen belum datang ya? Biasanya kan dia awal datangnya. Iya, kenapa ya? Nah, ini dia. Kak Valen, dari mana kok baru datang? Oh, tadi saya habis dari WC, mau cek baju saya udah rapi belum. Kan kita mau ibadah kepada Tuhan, harus yang rapi dan sopan. Oh gitu. Kak, punya saya udah rapi belum? Mana? Oh, udah. Kalau punya saya gimana? Oh, udah. Wah, Kalau gitu kita coba cek adik-adik di rumah ya. Iya. Wah, adik-adiknya udah siap ibadah loh, Kak. Udah siap. ya udah siap ya. Nah, ayo adik-adik, kita akan mulai ibadah kita ya. Kakak ajak adik-adik untuk lipat tangan, tutup mata. Kita sama-sama nyanyikan lagu Hormat Bagi Allah Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kami bisa kembali beribadah. Tuhan Yesus, tolong berkati ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, gunung-gunung, sungai-sungai, bintang-bintang, itu semua milik Tuhan. Karena Tuhan Allah itu hebat, kuat, dan berkuasa. Tidak ada yang mustahil baginya. Nah, adik-adik, kakak mau ngajak adik-adik semua bangkit berdiri. Kita mau nyanyi. Allahku besar. Baginya, oh, Allahku
Tuhan yang kuat dan berkuasa. Maka percayalah kalau Tuhan akan selalu jaga dan pelihara kita. Karena burung pipit aja Tuhan pelihara, apalagi kita anak-anaknya. Kalau gitu kakak mau ajak adik-adik semua untuk nyanyikan lagu Burung pipit tidak menanam. sambil peraga juga ya, oke? Oke. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan dimakan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Sekali lagi ya, yang lebih sukacita. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan memakan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Silakan duduk adik-adik. Nah adik-adik, Tuhan itu sangat sayang loh sama kita. Kita juga harus sayang sama Tuhan. Gimana caranya ya? Caranya kita harus rajin berdoa, rajin dengarkan firman Tuhan, dan juga rajin baca Alkitab. Alkitab itu bukunya Tuhan, makanya jadi buku kesayangan kakak dan juga adik-adik di rumah. Kalau gitu sebelum dengarkan cerita firman Tuhan, kita nyanyikan lagu Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Ketika kakak berdoa ya, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kami sudah memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan. Tuhan tolong agar kami bisa duduk mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Excel kenapa nangis? Koinnya masuk ke mana? Koinnya masuk ke drum. Excel kok mama ambilkan? Iya. Ini mama nggak bisa ambil nih. Nanti kita minta tolong papa yang ambilkan aja ya. Mama nanti minta nama bapak ya. Oke. Excel sambil tunggu papa pulang, Excel mau nggak dengar cerita firman Tuhan? Mau. Kalau gitu sekarang Excel mandi dulu. Habis mandi kita dengar cerita firman Tuhan, oke? Oke. Cip.
few moments later. Wah, sekarang Excel sudah keren, sudah rapi, sudah wangi habis mandi. Sekarang kita sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Excel siap? Ya. Siap? Ya. Kalau gitu sekarang kita duduk yang manis, kita pasang telinga, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke? Oke. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bisa beribadah pada Tuhan. Tuhan tolong siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jenny, kamu tadi lihat Excel enggak? Ada Kak, dia lucu banget, dia main koin Kak. Kak Awang juga punya koin. Coba kamu lempar. Lempar juga? Iya, coba lempar Ke sini air. nih? Iya, coba. Coba ya Kak ya. Iya. Apa yang terjadi ya? Nah, bagaimana koinnya? Tenggelam Kak, kan dia berat. Kakak mau lihat lagi benda apa yang masih di sekitar sini yang ada ya? Oh, aku bantu cari juga ya Kak ya. Nah, ini. Oh. Coba. Ini Ini daun kering. Coba kamu lemparkan. Apa yang terjadi? lempar lagi ya Kak Iya. ya. Oh, dia nggak kena koinnya. Berarti dia timbul Kak. Oh, dia timbul yang ini. Coba lagi kakak cari lagi ya. Ada lagi Kakak. Kalau batu, ini batu. Coba Dek Jenny lempar batu. Ini tenggelam atau timbul? Ini sih pasti tenggelam Kak, soalnya berat. Coba. Oh, Tenggelam juga ya. tenggelam. Apalagi ya, kakak cari ya. Ada lagi nggak Kak? Coba daun ini. Pohon kecil ini. Coba kamu Daunnya? Iya, pohon kecil ini coba kamu lemparkan. Oke. Bagaimana Jenny? Timbul atau tenggelam dia? Timbul juga Kak yang ini. Sama nih dengan yang ini. Oh, kakak cari lagi yang lainnya. Kakak menemukan sebuah kapak. Kak, ngapain bawa kapak Kak? Itu kan tajam. Bukan kakak yang bawa. Kapak ini ada di sana, di dekat taman. Mungkin tukang taman yang ketinggalan. Kapak ini cukup berat. Coba Jenny lemparkan ke air. Berat Kak. Coba. Dapat apa? Beneran berat Kak. Coba lemparkan ke dalam Jenny. Ini sih lebih berat dari kayu sama koinnya Kak. Pasti tenggelam nih. Ya, coba lempar. Nah, apa yang terjadi? Tenggelam dia Kak. Pasti karena dia berat. Iya, karena dia berat maka dia tenggelam. Kak, aku ingat nih Kak. Di cerita firman Tuhan. Ada juga loh tentang kapak. Tapi kapaknya nggak tenggelam. Kapaknya malah timbul. Oh, jadi boleh ceritakan ke kakak? Boleh Kak tentang Nabi Elisa. Nanti kakak bantu juga ya. Oke. Oke. Jenny, gambar-gambarnya sudah banyak ya? Iya Kak, saya sudah siap untuk cerita. Oke, hebat. Ini gambar siapa Jenny? Nah, ini gambar Nabi Elisa Kak. Jadi Nabi Elisa itu adalah pengganti Nabi Elia. Dia itu tinggal bersama para nabi lainnya. Di mana mereka tinggal? Tuh di sini Kak. Oh, ini rumah mereka ya? Iya, rumah mereka. Mereka tinggal sama-sama di situ. Ramai ya nabi-nabinya ya? Nah, suatu hari nabi-nabinya kasih tahu Nabi Elisa kalau rumah mereka itu sudah sempit. Wah, sempit tidak muat lagi ya? Jadi mereka mau bangun rumah yang lebih besar. Nah, jadi mereka izin sama Nabi Elisa. Boleh nggak tebang pohon, ambil kayunya di dekat sungai Yordan? Lalu apa kata Nabi Elisa? Boleh dong, kan mereka mau melayani Tuhan. Mereka juga butuh tempat tinggal, Kak. Oh. Nah, jadi ada seorang nabi yang mengajak Nabi Elisa untuk pergi ke hutan. Mereka lagi mau pilih-pilih kayunya.
Lalu mereka tak lupa Kak bawa satu hal yang paling penting. Nih, tada, kapak Kak. Oh, mereka sudah sampai di hutan ya Jenny ya? Tuh ramai-ramai Kak mereka pergi bawa kapak. Nah, mereka lihat-lihat. Apa sih? Kayu yang mau di mana sih kayu yang mau diambil? Hutannya kan di dekat dengan Sungai Yordan. Tepi Sungai Yordan. Nah, jadi mereka lihat-lihat Kak kayunya. Oh, ini kayunya bagus nih. Buat bikin rumahnya. Supaya rumahnya kokoh, rumahnya kuat. Nah, waktu mereka jalan. Oh, mereka menemukan tempat yang bagus. Untuk menebang pohonnya Kak. Tuh yang itu Kak. Yang ini ya? Mereka udah sampai di tempatnya. Wah, mereka sudah mulai menebang pohon-pohonnya ya Jenny ya? Kak, tuh mereka udah siapin, udah keluarin kapaknya. Pakai kapak ya? Dan mereka udah siap-siap. Waktu mereka tebang-tebang, mereka sudah kumpulin kayu nih Kak hasilnya. Yo, ini juga kayu-kayunya juga ya? Tuh sudah banyak kayu Kak yang terkumpul. Nah, lalu ada satu orang nih Kak. Dia lagi ambil kapaknya. Dia lihat, oh kayu ini bagus nih untuk bangun rumahnya. Jadi dia keluarin kapaknya, lalu dia tebang. Nah, waktu dia mau tebang, tiba-tiba mata kapaknya wah, apa yang terjadi? Jatuh Kak ke sungai. Wah. Tenggelam dia. Lalu bagaimana? Jadi dia teriak-teriak, dia panik Kak. Soalnya kapak itu kapak pinjaman. Oh, kapak pinjaman kan harus dikembalikan. Iya, makanya dia beritahu Nabi Elisa. Lalu dia kasih tahu sama Nabi Elisa kalau kapaknya jatuh. Lalu apa yang dilakukan Nabi Elisa? Nah, Nabi Elisa tanya dulu Kak sama orang itu, jatuhnya kemana? Dia tunjuk tuh di situ. Udah nggak kelihatan lagi. Wah, nggak kelihatan lagi ya mata kapaknya ya? Iya, soalnya tenggelam. Nah, jadi Nabi Elisa mengambil sebuah tongkat kayu, sebatang kayu. Nih. Ambil batang kayu. Lalu apa yang dilakukan Nabi Elisa? Malah dilemparin Kak. Push. Lemparkan ke sungai. Lalu apa yang terjadi? Ada mukjizat. Wow. Ada mukjizat Kak yang terjadi. Mukjizat apa itu? Tiba-tiba keluar mata kapaknya. Timbul dia Kak. Wah, mata kapaknya timbul. Mata kapaknya timbul Kak. Nggak tenggelam. Luar biasa. Iya. Jadi dia segera ambil mata kapaknya. Lalu pasangkan lagi nih. Pasangkan lagi. Dan siap-siap deh mau kembali bekerja. Kembali tebang pohon. Gitu Kak ceritanya. Wah, Jenny hebat. Tos dulu. Wah, Jenny sudah bisa cerita firman Tuhan ke kakak. Iya Kak, karena saya rajin baca Alkitab, rajin sekolah minggu. Oh ya Kak, saya mau tanya nih Kak. Yang hebat itu Nabi Elisa ya? Bukan Nabi Elisa yang hebat, tapi Tuhan Allah kita yang hebat. Oh, Tuhan Allah yang hebat. Tapi kan waktu itu tadi kan Nabi Elisa lemparkan kayunya. Lalu mata kapaknya timbul, nggak tenggelam. Nabi Elisa ini adalah nabinya Tuhan. Dia diberikan kuasa sama Tuhan. Lalu dia juga diberikan hikmat kepintaran.
Sehingga dia juga bisa membantu para nabi membangun rumah-rumah. Oh, bangun rumah yang ini ya, Kak? Iya, dan para nabi ini juga percaya kalau ada Nabi Elisa, mereka akan mendapat pertolongan dari Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa. Oh, gitu. Tuhan yang tolong kita. Berarti Tuhan pasti tolong kita dong di saat corona seperti ini, Kak. Iya, Tuhan akan menolong kita dalam segala situasi asal kita berdoa, percaya kepada Tuhan dan meminta kepada Tuhan. Oh, gitu. Jenny, kapak ini kan tadi sangat diperlukan untuk membangun rumah oleh para nabi. Iya, Kak. Nah, menurut kamu dalam masa pandemi COVID Corona ini, benda-benda apa yang penting? Kalau menurut aku ya, Kak ya. Kalau aku sih suka makan, Kak. Makan? Jadi ini pasti penting, Kak. Ya, makanan itu penting untuk tubuh kita supaya kita tetap sehat. Lalu minuman. Nah, kita juga perlu banyak-banyak minum. Adik-adik di rumah harus banyak-banyak minum ya, supaya kita tidak kekurangan cairan. Sama ini, Kak. Tada, suplemen, vitamin. Ya, kita juga harus minum vitamin supaya tubuh kita tetap sehat. Lalu yang penting lagi ya, Kak ya. Biasanya kalau keluar, aku sering lihat papa sama mama pakai ini. Masker ya? Masker untuk melindungi mulut sama hidungnya, Kak. Ya, setiap hari adik-adik harus di rumah juga harus pakai masker ya. Untuk kalau mau keluar supaya kita terlindung dari virus corona ini. Sama ada lagi loh, Kak. Yang penting. Apa itu, Jenny? Pastinya, tada! HP. Iya, HP. Untuk apa HP? Untuk ibadah online sama sekolah online. Kan harus dari HP. Nanti gimana? Tak bisa belajar, tak bisa ikut ibadah. Iya. Lalu apa lagi, Cek? Sama uang, Kak. Oh iya, uang itu penting supaya kita bisa membeli segala kebutuhan kita. Nah, Iya, Kak. Jenny, kita harus percaya kalau Tuhan itu peduli menolong kita dalam masa seperti sekarang ini, di masa pandemi corona seperti ini. Itulah, Kak, karena corona jadi saya sedih sekali. Sedih kenapa? Gak bisa pergi sekolah loh. Oh iya. Gak bisa pergi ke mall. Iya. Gak bisa pergi ke gereja. Tak bisa ketemu keluarga. Cuma bisa di rumah aja terus. Ya, tapi kita harus percaya, Jenny. Kita minta tolong sama Tuhan ya. Oke, supaya virus corona ini segera berlalu dan kita bisa kembali seperti semula. Kita bisa beraktivitas lagi, bisa ke sekolah lagi. Oh, aku ingat, Kak. Ini seperti kata Alkitab. Di dalam Roma, Kak. Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Ayo kita baca sama-sama, Jenny. Boleh, Kak? Ajak teman-teman juga yuk, Kak, di rumah. Ya, adik-adik di rumah buka ya. Roma pasal 8 ayat 28. Allah mengatur segala hal sehingga menghasilkan yang baik untuk semua orang yang mengasihi Dia. Sekarang kita baca lagi, Kak, tapi pakai peraga. Yuk adik-adik di rumah ikutin Kak Ahwang sama Kak Jenny yuk peragakan yuk. 1, 2, 3. Roma pasal 8 ayat 28. Allah mengatur segala hal sehingga menghasilkan yang baik untuk semua orang yang mengasihi Dia. Nah, Kak, aku mau ajak adik-adik untuk berdoa juga ya, Kak, sama-sama. Ayo adik-adik kita berdoa sama-sama yuk. Untuk serahkan segala
untuk serahkan sama Tuhan, Kak. Iya, kita berdoa sama-sama agar kita semua dilindungi dan dijaga oleh Tuhan. Oke, aku yang pimpin doa ya, Kak ya. Ya, kita berdoa sama-sama ya adik-adik di rumah ya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan masih sayang, masih jaga. Saya masih jaga papa mama, masih jaga keluarga, masih jaga teman-teman. Saya mau berdoa untuk orang-orang yang kekurangan makanan, yang sedang sakit. Kiranya Tuhan Yesus yang pimpin dan sembuhkan dan juga tolong mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tadi sudah dengarkan firman Tuhan kan? Nah, firman Tuhan hari ini kasih tahu kita, Tuhan Allah yang mengatur segala kebutuhan kita. Tuhan Allah juga yang menolong kita dalam kesusahan. Dan Tuhan Allah juga peduli sama kita. Nah, seperti burung pipit Tuhan juga pelihara. Nah, kakak mau ngajak adik-adik semua bangkit berdiri, kita mau nyanyi burung pipit tidak menanam. Sambil peraga ya adik-adik. Adik-adik, karena kita masih ibadah online, persembahannya adik-adik kumpulkan dulu ya di rumah. Nanti kalau sudah bisa ibadah di gereja, adik-adik bisa bawa dan kasihkan ke kakak di sekolah minggu. Masih ada satu lagi loh. Sekarang kita ada buletin sekolah minggu. Nah, di dalam buletin sekolah minggu itu ada aktivitasnya loh. Adik-adik, jangan lupa ya, dilakukan ya aktivitasnya di rumah ya. Oke. Ibadah kita sudah selesai. Kakak mau ajak adik-adik untuk berlutut, lipat tangan, tutup mata. Kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan.